Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya hari ini, rekan-rekan sekalian, untuk video teaching pertemuan yang ke-14 ya, meskipun saya baru postingkan pada hari ini. Sorry for being late. Topiknya sangat menarik dan insya Allah topik ini akan menjadi topik pamungkas ya dalam perkuliahan kita. Untuk yang pertemuan ke-15 nanti kita akan sinkronus melalui Jimit seperti biasa, dan kita akan mengulas secara keseluruhan sekaligus juga untuk membahas tentang format ujian akhir semester gitu ya. Oke, jadi teman-teman, prospek masa depan ya, atau future prospect, ini adalah topik kita di pertemuan yang ke-14 ya, di dalam kelas isu-isu global masa kini ya, atau global strategies kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam pertemuan ke-14 ini ada 4 hal penting ya. Sebentar. Yang akan kita bahas ya, berkenaan dengan masa depan dalam isu-isu global masa kini itu apa saja sebenarnya ya. Jadi tentu dari topik-topik yang kita bahas, masalah food security, kemudian masalah human security, ada banyak topik ya kira ya yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama. Nah, terus kalau dilihat dari topik-topik itu, yang hampir semuanya itu adalah persoalan ya, persoalan iklim, persoalan kemiskinan, persoalan pangan, persoalan kesehatan gitu ya, dan itu adalah masalah-masalah global ya. Nah, terus bagaimana gitu maksudnya. Jadi kalau sudah kita menghadapi persoalan-persoalan itu, lalu bagaimana gitu ya. Nah, itulah yang nanti kita lihat ya, apakah solusi di masa depannya itu ya, what are all about ya, apa itu sih kemudian kesemuanya itu ya, apakah nanti kita melihat dari sisi world government-nya gitu ya. Jadi apakah dengan solusi pemerintahan global atau pemerintahan dunia ya, atau melalui regionalism gitu ya, mengenai kawasan-kawasan gitu, atau desentralisasi ya, dan self reliance ya. Jadi bisa endure untuk diri sendiri ya. Diri sendiri dalam konteks ini adalah negara ya, selalu kita bicarakan adalah aktor negara. Atau ya sudah, biar saja seperti saat ini, status quo gitu. Jadi 4 hal ini akan bisa menjadi pertimbangan solusi ya, not the only solution but alternative ya, to become a solution. Nanti tergantung Anda sekalian ya, bagaimana kira-kira Anda bisa memahami persoalan-persoalan global yang muncul yang telah kita pelajari itu ya, dengan salah satu ya alternatif solusi ini. World government kah, regionalism kah, decentralization and self-reliance, or status quo gitu ya. Oke, sebagai pengantarnya seperti ini ya. Nanti tentu Anda, saya sangat harapkan dan saya yakin Anda sudah membacanya karena sudah posting sebelumnya ya. Jadi kita telah melalui ya pembahasan dalam perkuliahan yang cukup panjang ya, meskipun kehitungnya 1 semester tapi efektifnya cuma 4 bulan kira-kira itu ya, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi bulan ini kita sudah berakhir. Nah, jadi dari persoalan atau isu-isu global itu, dari isu-isu global itu ya, yang telah kita pelajari semuanya itu, nah itu apa maksudnya, coverage dari topik-topik itu ya. Jadi sekali lagi, misalkan di sini saya tuliskan gitu ya, dalam masalah kesenjangan gender, kemiskinan global dan sebagainya ya, iklim, kemiskinan, pangan ya, tadi sudah saya sebutkan di awal beberapa. Nah, itu menjadi kemudian seperti apa skenarionya
Ya, skenario dalam konteks ini adalah skenario mencari solusinya gitu. Jadi harus ada jawaban, ya harus ada alternatif, ya karena kita tidak bisa membiarkan persoalan-persoalan global, ya. Sekali lagi persoalan ini adalah persoalan global, bukan persoalan Indonesia saja, Singapura saja, Amerika Serikat saja, Jerman saja gitu. Tapi ini sudah menyangkut global karena dunia sekarang ini betul-betul connected gitu ya. Jadi globalisasi itu diantaranya memang ya connecting people seperti Nokia dulu itu ya. But connecting people not only through one sector ya, but it's all sector, economic, politics, ya, human right, food, anything ya, seperti itu. Oke. Kalau demikian maka ya, kalau yang disampaikan tadi adalah alternatif-alternatif yang bisa dipakai, maka kita mulai dengan alternatif yang pertama. Apa itu world government? Ya, jadi mungkin untuk ya, I said mungkin, maybe, karena ini kan solusi ya, kita tidak tahu mana yang terbaik ya, mana yang cocok gitu ya. Jadi secara teoritis di bukunya Michael Snar ini yang saya ambil ya, dan saya sudah share kepada Anda di awal-awal perkuliahan bahkan ya, itu menawarkan ini ya, mungkin world government bisa menjadi solusi. Apa itu world government? Ya nanti Anda baca juga di sini, tidak apa-apa, saya berikan secara general. Ya artinya memang ada pemerintahan dunia ya. Apakah United Nations atau PBB itu tidak cukup, Pak? Ya mungkin ya, kita tahu sejarahnya. Belum menjadi PBB ada LBB misalkan ya, yang dibentuk setelah Perang Dunia I ya. Beberapa kali saya sampaikan atau saya ulang lagi bahwa Perang Dunia I terjadi ya karena ada banyak faktor, diantaranya lumba senjata dan lain-lain itu. Kemudian dunia berpikir, oke, kalau gitu kita bentuk sebuah lembaga untuk menjaga perdamaian dunia. Dibuatlah LBB yang tentu adalah merupakan implementasi dari world government ini gitu. Jadi Liga Bangsa-Bangsa dibuat untuk menjaga perdamaian dunia. Pun toh demikian, meskipun LBB itu terbentuk, Perang Dunia II pecah pula, ya 1945 baru berakhir. Gitu. Nah, apakah itu juga nanti ya, meskipun ada PBB ya, karena dia juga dibentuk setelah Perang Dunia II, ya World War II itu selesai dibentuk PBB, ya sampai sekarang, ya. Nah, apakah world government yang saat ini taruhlah kita sebut UN dulu gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga dunia yang lain ya, tetapi itu tetap masih di bawah UN. Jadi ada UNHCR misalkan, ada IMF, ada World Bank gitu-gitu ya. Tetapi itu tetap menjadi sebuah entitas yang lebih kecil dibanding dengan UN gitu. Nah, jadi diharapkan world government ini bisa menjadi sebuah solusi untuk juga mengatasi masalah kemiskinan, gender, gitu ya, gizi, ya semua persoalan-persoalan global itu tadi. Gitu. Jadi pertama mungkin world government sebagai solusinya, although we don't know. Ya. Yang kedua mungkin regionalism. Ya. Jadi kalau kita tadi berbicara world government itu adalah sebuah pemerintahan dunia yang entitasnya tunggal ya, tersentral, itu artinya ya dalam konteks ini berarti UN atau PBB itu, jadi semuanya akan diurus oleh UN ya, apapun problematika yang terjadi ya, di membership ya, anggota tetap dan anggota tidak tetap dan lain-lain, itulah di dalam governance-nya UN ya. Tetapi world government bisa menjadi sebuah solusi ya. Alternatif solusi yang kedua itu adalah regionalism. Apa itu regionalism? Ya, jadi hampir sama dengan world government, tetapi regionalism ini lebih kepada kawasan. Ya, jadi misalkan di sini ada Amerika, Meksiko, sama Kanada. Oh, itu ada satu kawasan namanya USMCA. Ya, atau yang paling terkenal, paling masyhur, paling banyak dipelajari itu adalah EU. Ya. Uni Eropa, yang itu negara anggotanya adalah tentu negara-negara Uni Eropa ya. Meskipun Turki itu separuhnya Eropa, sampai hari ini masih belum bisa diterima di Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini contoh sebuah lembaga regionalisme yang sangat sukses dan bisa jadi menjadi prototipe untuk sebuah solusi persoalan global ya, bisa jadi
gitu ya. Mereka udah punya parlemen ya, namanya Parlemen Eropa. Jadi semua negara-negara itu kedaulatan jangan ditanya dulu ya. Maksudnya wah berarti kedaulatannya mereka terkurangi Pak ya, tentu. Ya, jadi yang namanya Belanda, Jerman, Perancis itu tidak bisa mereka mempunyai kedaulatan yang absolut karena dia harus juga taat pada Parlemen Eropa itu ya. Di dalam Uni Eropa. Termasuk masalah currency-nya ya. Mereka 20 tahun yang lalu ketika saya travel di Eropa Barat itu, setiap kali kita pindah negara, karena mereka kan deket-deket ya, negaranya kecil-kecil tidak seluas kita itu, pakai mobil juga bisa nyampe ya, Perancis, Jerman ke Perancis, Belanda ke Jerman itu tinggal nyebrang. 20 tahun yang lalu itu mereka masih mempunyai mata uang yang berbeda-beda ya. Belanda punya gulden, Perancis punya, Italia punya lira, ada macam-macam ya. Tapi sekarang mereka satu mata uangnya ya, namanya apa itu nama uang Eropa, saya jadi lupa sendiri itu. Nanti kalau ingat. Jadi dia menjadi apa, euro ya nggak salah ya, nama euro, nama mata uang Uni Eropa itu yang dipakai di seluruh negara anggotanya ya. Nah seperti itu ya, maksudnya regionalisme mungkin bisa menjadi alternatif solusi terhadap masalah-masalah global yang terjadi gitu ya. Jadi melalui pendekatan regionalisme atau melalui pendekatan kawasan negara yang satu. Ada juga kita ya di sini APEC ya, Asia Pacific Forum ya, jadi kerjasama negara-negara Asia Pasifik termasuk kita, tetapi saya nggak tahu kerjasamanya apa saja itu. Ekonomi kita masih berbeda-beda, uang kita juga masih berbeda-beda dengan Malaysia juga. Jadi memang cukup susah ya untuk betul-betul seperti Uni Eropa ya, tetapi minimal ya untuk konteks APEC ya itu di dalam security ya. Jadi untuk masalah keamanan ya sudah ada latihan perang bersama dan lain-lain itu, itu merupakan sebuah positif lah ya, langkah positif di dalam mengadres persoalan-persoalan keamanan minimal ya. Saya tidak tahu bagaimana mengadres masalah ekonominya, masalah kesehatannya gitu ya. Yang jelas kalau orang-orang Medan sakit, mereka lebih suka untuk berobat ke Malaysia dibanding berobat ke Jakarta. Bukan karena apa-apa, karena dekat dan lebih bagus katanya. Dibanding orang Medan ke Kuala Lumpur itu cuma setengah jam, kalau Medan ke Jakarta itu bisa 2 jam ya, sama-sama terbang dan lebih murah ke sana. Oke, jadi itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi regionalisme bisa menjadi alternatif dalam addressing the global issues. Gitu. Next, yang ketiga ya, bisa menjadi solusi terhadap masalah-masalah global itu ada desentralisasi and self-reliance. Ya. Jadi mungkin sama ketika kita membayangkan kita setelah reformasi ya, dulu ketika zaman Pak Harto Orde Baru tersentral seperti itu, kemudian reformasi ada desentralisasi. Nah, dalam konteks desentralisasi ini lebih kepada dunia ya. Jadi secara substansi mungkin sama, tetapi secara real jauh berbeda ya, jauh berbeda dalam konteks misalkan dalam isu Montenegro, Kosovo, Sudan Selatan ya, atau bahkan di kita ya, Timur, nah itu salah satu contoh gitu ya dalam konteks global, desentralisasi global, artinya beberapa negara yang mempunyai persoalan-persoalan, mohon maaf ya, agama kadang ya, kemudian etnis gitu, dan sekarang masih ada banyak negara-negara seperti itu ya, termasuk yang di Cina juga dengan Uighur misalkan. Nah bisa jadi karena itu kan menjadi persoalan ya, dan itu persoalan internasional ya, hak asasi manusia terutama. Nah bisa jadi desentralisasi ini menjadi solusi, artinya apa ya, memang mereka harus merdeka gitu, bahwa itu menjadi sebuah
keberatan yang sangat luar biasa, ya tentulah bagaimana kita merasa kehilangan ketika Timur lepas tahun 99 misalkan, ya. Tetapi lihat Kosovo merdeka, Montenegro merdeka, Sudan Selatan juga merdeka, ya. Jadi mungkin ya itu bisa menjadi solusi, ya, bahwa ada plus minus itu tentu, ya, apalagi kalau sudah berhubungan dengan masalah national interest, ya, dengan kepentingan nasional, ya. Jadi kalau udah berbicara ini, aduh itu susah, ya. Cina itu berapa mereka membuat kebijakan yang buruk terhadap Uighur, tapi tetap saja, ya, mereka susah lepas dan dunia internasional juga tidak bisa berbicara apa-apa, gitu, ya. Belum lagi masalah Israel dan Palestina misalkan, ya. Nah ini lagi-lagi bisa menjadi solusi, ya jalan tengah yang model ketiga, ya, setelah kita mendiskusikan tadi ini, ya, world government, oke. Sebentar, aku menjadi salah ini, ya, salah pencet di jadi setelah tadi kita membicarakan tentang world government, regionalism, ya, kemudian kita berbicara tentang decentralization, ya. Jadi ini alternatif solusi untuk persoalan-persoalan global model yang ketiga, taruhlah begitu, model yang ketiga, gitu. Tetapi artinya bukan bukan maksudnya sebuah urutan, gitu ya, rekan-rekan jangan memahami seperti itu. Maksud saya bukan sebuah urutan itu begini. Jadi ketika diselesaikan dengan cara world government tidak bisa, ya udah kita ganti ke regionalism. Ternyata world government tak bisa, global regionalism juga tak bisa. Kalau gitu kita coba ya tingkatkan ke decentralization. Mungkin ini bisa menjadi alternatif, ya, atau nanti gitu ya yang terakhir, ya udah status quo saja misalnya seperti itu. Nah bukan seperti itu, ya, bukan berarti tingkatan ya di dalam penyelesaian masalah globalnya, tetapi ini sebuah choice, ya, sebuah pilihan. Jadi di isu mana kemudian isu itu bisa didekati melalui solusi model ini tadi, gitu ya, model-model mungkin world government, gitu, mungkin regionalism seperti itu. Jadi saya kira bahasa pendeknya itu based on the case, gitu ya, based on the case. Jadi didasarkan pada masalahnya apa, kemudian solusi terhadap isu-isu global itu apa, gitu ya. Sekarang yang terakhir rekan-rekan sekalian, sebagai alternatif solusi terhadap masalah-masalah global itu adalah status quo. Ya, tentu dari bahasanya saja kita semuanya udah paham kan. Jadi yang namanya status quo itu apa, ya. Jadi ya business as usual begitulah dalam bahasa lain, ya. Jadi ya biasa aja seperti hari ini, ya. Hari ini seperti ini, kemarin juga seperti ini, yang akan datang ya sudah seperti ini aja. Nah itulah seperti itu kira-kira bahasa gampangnya, ya, status quo itu. Jadi mempertahankan situasi memang apa yang sudah seperti apa adanya, seperti itulah, ya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang dramatis, gitu ya, yang spektakuler, kemudian ada sebuah inovasi apa, gitu, itu tidak terjadi ketika pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan status quo. Jadi apakah itu ada baiknya, Pak? Ya, mungkin ada juga dalam banyak kasus, gitu ya. Tapi apakah itu kemudian solusi yang terbaik? Menurut saya tidak, gitu ya.
Jadi perlu ada inovasi-inovasi, perlu ada dinamika-dinamika yang sangat progresif gitu, yang kemudian itu bisa betul-betul menjawab persoalan-persoalan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan nanti baca di paragraf ini ya, ada contoh-contoh yang bagus ya. Maksudnya ada baiknya juga status quo itu, tapi at the end of the story ya, at the end of the day itu akhirnya juga ada penyesalannya juga. Jadi saya waktu itu masih kuliah di S3 kalau nggak salah ya. Jadi pas ada Brexit ya, mungkin Anda pernah mendengar isu ini. Jadi ketika Inggris keluar dari Uni Eropa itu kan dari kasus Brexit itu. Jadi bagaimana referendum di Inggris diambil untuk menentukan apakah mereka perlu tetap bersama dengan Uni Eropa atau enggak, kan akhirnya mereka intinya keluar ya dari Uni Eropa itu. Nah, berdasarkan dari jajak pendapat ini tadi ya ke warganya. Tapi beberapa saat itu ya, mungkin 3 atau 6 bulan, saya lupa, nanti saya bisa membaca artikel saya lagi itu waktu saya kerjakan tugas kuliah. Itu ternyata banyak yang menyesal ketika mereka memvote yes gitu ya, setelah mereka tahu, paham isunya, paham konsekuensinya, kemudian mereka menyesal. Nah, kenapa saya kemarin itu memvote yes padahal saya sebenarnya no gitu. Jadi apa artinya? Kelemahan informasi yang didapat ya oleh warga ya, oleh mereka yang mempunyai hak untuk voting itu, nah itu sangat ternyata mempengaruhi hasil gitu ya. Itu sebagai salah satu contoh status quo gitu. Ada juga misalkan yang lain, Trump ya, menarik dia dari perdamaian kerjasama Green World atau apa itu yang untuk menjaga kelestarian alam itu ya. Amerika juga di bawah Trump ya, dia menarik diri ya, tidak mau ikut di dalam meskipun awalnya tentu bagian dari itu ya, di dalam perjanjian itu maksud saya, tetapi kemudian keluar gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari status quo. Jadi lebih banyak penyesalannya gitu ya, lebih banyak kemudian sebenarnya tidak perlu gitu, tapi karena itu ada kekuatan ya, baik melalui misalkan dalam konteks UK itu ada referendum, dalam konteks Amerika itu adalah langsung oleh presiden, kekuasaan presiden. Nah, maka dia menjadi sebuah keputusan ya, tetapi keputusan dalam status quo ternyata selalu berakhir dengan sebuah penyesalan atau kekurang cocokan lah gitu ya, setelah mengetahui banyak hal. Nah, itulah rekan-rekan sekalian 4 alternatif solusi terhadap isu-isu global ya. Jadi isunya apa saja kita udah pelajari dari pertemuan pertama isu-isu di dalam globalisme itu, kemudian inilah yang menjadi alternatif solusinya ya, lagi-lagi alternatif ya, bukan solusi yang betul-betul manjur gitu ya. Nah, setelah itu kemudian apa gitu ya. Jadi setelah kita tahu isunya apa, bagaimana solusinya, kemudian masa depannya itu kemudian apa? The future it is complicated ya, kata Michael Snart di dalam bukunya itu ya. Jadi masa depan itu terlalu kompleks katanya. Jadi ya artinya ketika terlalu kompleks itu ya bukan tidak berarti tidak ditemukan cara penyelesaiannya gitu ya, tetapi untuk mencapai ke sana itu sangat susah ya, sangat sulit, dan tentu menggunakan effort ya, usaha yang sangat keras gitu. Nah, nanti Anda bacalah ya dalam satu paragraf ini ya, yang membuat susah itu kira-kira apa gitu ya. Nah, sekaligus nanti nampaknya ya, sebelum saya akhiri perkuliahan ini, nampaknya untuk ujian akhir semester kita akan bahas di pertemuan sinkronus minggu depan ya. Anda membuat
semacam presentasi gitu ya, presentasi dari Anda pilih isu global yang Anda paling pahami ya, kemudian Anda coba cari model solusinya ya. Setelah itu menurut Anda masa depannya itu seperti apa gitu ya. Jadi misalkan ini ya, masa depannya apa, kalau yang solusinya tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau world government seperti apa, regionalism seperti apa, decentralization and self-reliance itu seperti apa, atau status quo itu seperti apa ya. Nah, future-nya itu kemudian seperti apa. Ini saya bacakan di sini ya. Ambil contoh masalah yang menakutkan, apa itu ya, tentu kemiskinan ya, kemiskinan itu sesuatu yang menakutkan ya. Bukan berarti kita takut miskin ya. Kalau pribadi-pribadi kita itu kan tergantung bagaimana etos kerja kita, tapi kemiskinan itu menjadi persoalan global ya. Apalagi negara-negara di Afrika itu aduh, karena itu tidak hanya karena uang, tidak punya uang ya, kemudian dikatakan miskin, tapi itu menjadi ancaman nyawa, tidak hanya orang per orang tetapi bisa komunitas gitu, itu kemiskinan gitu. Nah, ketika kita membincang tentang masalah kemiskinan, solusinya kira-kira apa? Globalisme kah, atau world government ya, atau regionalism, atau apa yang tadi itu gitu ya. Mengapa itu sangat penting ya? Maksudnya addressing the issue of poverty ini, kemiskinan ini. Karena itu sangat meluas, dia akan nanti mencakup masalah kesehatan, masalah gizi, masalah tempat tinggal misalkan ya, masalah perempuan, banyak sekali ya. Jadi berbicara tentang isu poverty atau kemiskinan ya, itu akan mencakup sekian banyak faktor. Lalu kemudian masa depannya itu seperti apa gitu ya. Itu yang dimaksud dengan the future it is complicated ya. Jadi kompleks lah ya. Jadi bagaimana kemudian Anda sebagai seorang scholar ya, seorang sarjana, seorang yang berpendidikan itu memberikan, maksud Pak Michael Snar ini ya, juga memberikan kontribusi. Nah, ini menurut saya sangat cocok untuk model ujian akhir Anda. Jadi Anda ambil isu yang menarik, isu-isu global yang telah kita pelajari itu, kemudian Anda coba cari solusinya ya, melalui pendekatan-pendekatan ini tadi ya. Dan kemudian menurut Anda masa depannya itu seperti apa gitu ya. Saya kira sebagai info awal cukup, dan perkuliahan kita juga saya kira sudah cukup. Semoga bisa memberikan manfaat bagi saya dan bagi Anda semuanya. Kita masih bertemu secara sinkronus ya. Nanti saya akan bagi link Gmeet-nya dan kita akan berbincang lebih dalam berkenaan dengan model ujian akhir semester. Saya kira demikian, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan boleh dikirim ke email atau ke WA group. Nanti saya insyaallah bisa menjawabnya kalau memang diperlukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan yang lain-lain ya selama mengajar di perkuliahan kelas Anda ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kalaupun tidak, I wish you all the best. Get your best education here at the Paramadina and be a good scholar and of course sarjana yang sangat mumpuni. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.